namanya game pasti banyak perubahan meta, betul kan? Tapi tanpa Itu berlama-lama, dia. Skyla, langsung aja kita masuk. Let's go, Bermuda Remastered. Ini dia round pertama Bermuda Remastered Soul Survivors. Langsung ramaikan panggungnya, tentunya kolom komentarnya juga, pencet tombol like, share dan juga subscribe-nya. Yes. Biar lebih rame lagi, biar orang tua kalian juga tahu kalau main game Free Fire itu bukan sekedar bermain. Ajak nobar kalau bisa orang tuanya nih lihat. Ajak mabar. Bener, ajak Gitu. nobar. Colokin ke TV kalau bisa ya kan. Waduh. Karena ini tuh dari main game juga bisa berprestasi gitu. Dan kalau kita lihat garis pesawatnya alhamdulillah ya, tentunya untuk para player yang bermain ini cukup adil sehingga drop zone-nya mungkin akan bisa sedikit menyebar lagi. Nah, ini kita ngeliat dari teman-teman FE, seorang Iksan nih. Iksan sendirian kah? Oh enggak, Iksan emang coba untuk melakukan looting di daerah luar Clock Tower. Tapi di lain sisi kali ini Pochinok bakal sedikit berdarah karena teman-teman dari FE bakal bertemu dengan tim dari DG yang sudah siap melahap siapapun. Bahkan pergerakan mereka sudah cukup komit, 3 orang melakukan satu serangan ke arah kanan dengan sangat kompak, Julia. Oke, kalau kita lihat juga dari Ihsan benar banget ya melakukan satu upaya split dan ini agak sedikit mengancam tadinya, tapi hati-hati menurut gua udah ke spot juga kehadiran seorang Ihsan. Oke, ada Chrono yang sudah mulai di pop out. Seorang Raf kali ini sudah terdeteksi bahwa tidak memiliki utility lebih dari skill Chrono-nya. Artinya dia bakal sedikit kesulitan karena dari posisi sendiri sudah cukup terkunci. Kalau lu lihat dari seorang Chester kali ini sudah melakukan flanking ke arah kiri, tapi seorang Reva berhasil menumbangkan Raf dengan menggunakan SKS yang sangat baik. Tapi di lain sisi, Bocil berhasil menumbangkan Adrian juga, Julia. Ini bakal menjadi 1 orang berkurang untuk tim FA. Ya, 1 orang bakal berkurang dari tim FA. Tentunya tadi kita bisa lihat dari segi resource seorang Raf juga sangat minim. Yes. Itu yang membuat seorang Raf akhirnya tidak bisa memperlihatkan perlawanan lebih ya. Betul. Tadi nggak punya vest, nggak punya Blue helm, dan juga dia tadi udah melakukan satu upaya defensif yang menurut gue cukup karena ya itu dia tadi udah memanfaatkan satu patahan tembok ya. Tapi sayang banget karena dia nggak punya resource gitu ya, mau gimana lagi. Jadi Nggak ketika punya resource. berhadapan satu dengan musuhnya nggak bisa ngapain lagi. Betul, gue sepakat dengan yang lu bilang nggak punya resource ya, menjadi satu kendala utama. Tapi di lain sisi FA juga sedikit kebingungan karena ada satu member yang melakukan split position cukup jauh. Yes. Ditambah seorang Ading kali ini sudah mulai knockdown, tapi Puya 19 Aduh. berhasil menumbangkan lawannya. Seorang Ading kali ini bakal coba untuk melakukan ending terhadap seorang Andri Q, tapi ternyata tidak bisa karena ada covering fire yang sangat baik dari teman-teman dari DG Esports. Aduh, kalau menurut gue sih tadi dari Puya ya terlalu overpick. Karena kenapa bisa gue bilang gitu? Tadi kita lihat secara manpower aja mereka udah kurang. Ihsannya jauh, satunya lagi juga udah hilang gitu kan. Terus ketika dia dapetin satu knock, menurut gue dia nggak perlu nembak lagi. Mendingan disengage aja gitu daripada dia ngelakuin overpick kayak tadi. Akhirnya terspot juga posisi dia di mana yang akhirnya malah membuahkan kill untuk musuhnya gitu kan. Betul, gue cukup sepakat. Apalagi kalau kita lihat tadi sebenarnya posisi dari seorang tim FA itu udah terlihat ya. Dia udah ketahuan di mana, dan ketika dia coba untuk melakukan ending tentunya sudah ada backup fire dari teman-teman DG yang bisa gue bilang dari segi komunikasi dan juga dari segi disiplinnya mereka bagus banget. Mereka tahu kapan harus melakukan rushing, mereka tahu kapan harus split positioning, mereka tahu kapan harus coba mencicil lawannya agar resource yang mereka milikin mulai terkikis satu persatu gitu. Iya, benar banget. Ini komunikasi yang sangat bagus dan apik tentunya. Tapi kalau kita lihat DG Esports kali ini sudah mengumpulkan 3 poin kill di awal game, itu menjadi boosingan mental yang sangat bagus tentunya, apalagi di daerah Pochinok mereka sekarang itu bisa untuk mengumpulkan banyak banget resource dari mayat-mayat musuhnya, walaupun nggak seberapa dari mayat musuhnya, tapi at least mereka dapetin free looting. Free looting ditambah ada blue zone juga yang artinya mereka memiliki satu keunggulan dari segi resource. Tapi kalau kita ingat sendiri tadi dari teman-teman FA mereka belum melakukan yang namanya looting dengan sangat banyak gitu. Ya. Masih sebagian tempat karena ada satu orang yang terkunci sampai akhirnya mereka nggak bisa melakukan looting lagi, yang otomatis seharusnya resource yang ada di Pochi itu harusnya udah menjadi teman-teman dari DG. Ya, harusnya udah menjadi milik dari teman-teman DG Betul. Esports, dan itu akan menjadi satu keunggulan yang bisa banget untuk membantu DG Esports nanti ke mid game ataupun bahkan ke late game-nya. Itu menjadi tabungan yang cukup baik nantinya. Tapi kalau kita lihat itu hanya percecokan yang terjadi cuma satu aja, berarti kita bisa bilang ini penyebaran mapnya cukup adil untuk beberapa tim karena tidak ada clash yang terjadi lagi ya. Ya. Jadi hanya antara DG Esports dan juga FA itu lagi kena bad luck aja bisa gue bilang FA, karena turun di satu tempat yang sama dan bahkan satu area yang sama gitu. Atau mungkin memang tujuan dari FA atau DG Nabrak. adalah menabrak gitu kan. Tapi di lain sisi kita bisa menyaksikan juga teman-teman dari DG yang sudah melakukan looting ke daerah Pochi tadi sudah mulai bergerak lagi ke Mars Electric. Wow. Mereka nggak mau menyia-nyiakan waktunya, cukup cepat gue bisa bilang karena mereka tahu kapan harus melakukan rotasi kedua dan Mars Electric menjadi pilihan utama mereka. Tapi udah ada firing juga yang sudah dikeluarkan oleh seorang Chester. Nice Ading banget. berhasil ditumbangkan sekali lagi oleh seorang Chester kali ini.
1 poin eliminasi yang artinya tim DG berhasil menjadi kill leader sementara untuk match kali ini. Ya benar-benar menjadi kill leader sementara untuk match ini benar-benar dibabat abis ya sama DG Esport. Kita lihat rotasi mereka cepat, bisa kita bilang tempo permainan dari DG Esport ini cepat banget. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya mereka rotasinya cepat, benar banget tahu timingnya kapan, dan itu membuahkan hasil lagi. Bahkan mereka ketemu lagi gitu kan sama tim lain, maksudnya sama tim FA yang akhirnya mereka bisa tuntaskan, walaupun ya sayang banget dihidupkan lagi, tapi nggak masalah. Dengan adanya sistem revival sistem ini ya ini bakalan jadi lebih bagus lagi untuk setup ulang untuk teman-teman yang tadinya sempat terpulangkan. Tapi dengan lootingannya gila banget. Ini resource-nya mereka udah unggul parah sih. Parah. Ini 6 medkit, bahkan tadi gue lihat ada yang 10, Gluol udah ada 6. Ini mereka udah ready Siap banget sih. Tinggal gimana caranya mereka bisa dapetin phase yang lebih bagus lagi aja sih menurut gue. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya teman-teman dari DG ini mereka tetap disiplin. Even though mereka udah tahu nih ada 2 orang yang berhasil di revive, 1 udah mulai ke pick off lagi, mereka nggak mau nyari. Mereka nggak mau yang namanya melakukan pergerakan yang tidak tidak penting. Yang nantinya bakal berujung merugikan untuk mereka. Contohnya ketika udah tahu ada 2 yang kenok, artinya mereka coba untuk melakukan penyisiran, mencari di mana lawannya, akhirnya ke pick off satu-satu, itu kan rugi gitu. Ya, rugi. Tapi kali ini lu lihat, mereka dari segi lootingnya, mereka dari segi pergerakannya, mereka tetap disiplin. Mereka rapih banget, disiplin banget, dan juga tidak greedy, bener banget kata Skyla tadi, di mana akhirnya ini membuahkan step by step yang manis. Dan tapi ternyata di sisi lain Skyla ada lagi pertempuran nih. Iya, udah ada teman-teman dari Rans yang sudah mulai ditembaki oleh teman-teman dari Bigetron. Rasengan. Waduh, Rasengan. Adi tuh ada ininya ya, ada awal mulanya kenapa namanya Rasengan. Kalian cari tahu deh, soalnya udah pernah dipost juga sama salah satu Instagram Free Fire. Coba ceritain dong. Kalau nggak salah ini apa sih namanya tuh? Anime itu? Iya, anime. Bentar. Nama Naruto. Terinspirasi dari Naruto. Terinspirasi dari Naruto. Kenapa jadi Rasengan? Gue soalnya bukan anak anime, jadi gue nggak ngerti. Lu tapi bukan wibu? Bukan wibu. Berarti lu bukan waifu material? Bukan, enggak, gue K-popers. Jadi gue ini lu K-popers? Ya, plastik. Lu plastik. Waduh, luar biasa. Tapi kenapa lu emosi? Di lain sisi, Rama berhasil menumbangkan seorang sensei dari kejauhan. Ada fight yang terjadi juga, bakal langsung dikomit begitu saja. Raf berhasil ditumbangkan, Smiley menjadi satu ujung tombak yang sangat baik menggunakan Max 7-nya, menumbangkan 1 orang lagi dari teman-teman FA. Ya, trading kill yang terjadi 1 tukar 1 nggak masalah, tapi gue bisa bilang gerakan dari seorang Kibo tadi cukup cepat juga di dalam ruang gerak yang cukup sempit di dalam rumah tadi dengan double faktornya. Dia berhasil memberikan high pressure juga terhadap musuhnya, yang at least mereka nggak kehilangan lagi temennya siapapun itu gitu kan. Kehilangan 1 cukup, mereka juga dapetin 1. Ya nggak cuan-cuan banget, tapi nggak rugi-rugi banget lah. Itu dia, tapi dari kejauhan harus lebih respect lagi teman-teman dari UNB. Kecil banget salahnya ya. Gue sangat nggak suka sih, kalau boleh jujur ya, gue melihat hal yang seperti itu gue sangat tidak suka. Karena lu berharap musuh lu nggak ngelihat lu. Itu artinya kan lu disrespect. Harusnya dari awal ketika lu mau melakukan looting di sana, lu udah pasang glual gak sih? Ya betul banget, karena itu terbuka gitu, itu nggak ada kompon. Lawannya Rama matanya jeli banget tuh Rama. Jangan salah, ini dia brand ambassador produk mata gitu. Emang iya? Enggak sih, bercanda. Waduh. Bisa jadi kayak gitu ya. Julia lagi happy banget, ada apa sih hari Enggak ini? sih, enggak apa-apa. Oh, lagi senang aja ya? Lagi senang aja, kan kalau misalnya kita nge-cast FFML kita harus senang dong. Oh iya Survivor dong. di rumah juga senang nontonin kita. Tapi kita lihat mapnya kali ini. Dimana ada beberapa tim yang akan bertemu tentunya, pasti dari Rans, dimana ada Zoom, ada GRC juga. Ini akan terjadi satu tabrakan, tapi mungkin akan sedikit lama, masih lumayan lama juga kita masuk ke zona selanjutnya. Tapi ini bakal menjadi satu concern juga, karena mereka dari satu area yang sama tapi belum terjadi pertengkaran apapun gitu. Ini nahan banget nih, sama-sama nahan ternyata. Karena memang bertengkar itu nggak baik, Julia. Ya benar juga sih, nggak boleh kita bertengkar. Harus baik-baik aja harus gitu baik-baik kan. aja, Dan kali ini RRQ Kazu, sang raja dari segala raja, sudah mulai melakukan rotasinya menggunakan 3 vehicle sekaligus, bisa kita bilang. Legalot coba untuk melakukan satu penyisiran ke daerah tempat yang ingin mereka tempati nantinya, karena ini merupakan salah satu spot yang menjadi cukup favorit harusnya. Karena memang pertama lu ada revival point di sana, yang kedua itu ada di tengah-tengah zona. Tapi harus hati-hati karena dari belakang ada seorang Made yang benar-benar sudah melihat pergerakan dari teman-teman RRQ. Yap, betul sekali. Dari Made sudah mulai melihat pergerakan dari teman-teman RRQ. Ini harus menjadi satu ancaman juga tentunya. Tapi Legalot, sang kapten terkuat di muka bumi kali ini, sudah mulai melakukan satu upaya rotasi, menyusul teman-temannya, di mana mereka mau main aman aja, nggak mau ngeladenin. Kenapa? Karena mereka juga lagi perlu banget ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, yang menurut mereka ini masih belum worth it kalau kita buat fight sekarang. Atau mereka mau setup terlebih dahulu, cari lokasi yang lebih aman. Dan yes, ini dia dari Razor dan kawan-kawan juga nggak mau terlibat pertempuran terlebih dahulu, karena ya bisa gue bilang dari RRQ Kazu ini ya, dari tim fight ke tim fightnya di setiap harinya itu tuh mereka biasanya rapi setupnya. Dan kali ini silakan Skyla kita lihat.
Udah ada tembak-tembakan lagi dari teman-teman RRQ dan juga teman-teman dari FE, di mana tim SES yang sedang melakukan rotasi sudah mendengar adanya peperangan yang sudah pecah, dan kali ini mereka bakal coba untuk menjadi orang ketiga dan mendapatkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan tentunya. PHO hati-hati, cukup menilai pergerakan dari seorang Jars kali ini mencari lokasi yang lebih aman lagi nampaknya sekali. Yes, di mana Jars sudah coba untuk melakukan satu masak granat ya. Dari kejauhan juga Legalot sudah menerima damage yang lumayan besar, yang tadinya bakal coba untuk komit, tapi ternyata teman-teman dari RRQ bakal menjadi satu tim yang benar-benar bakal di sandwich. Dan kali ini tembakan demi tembakan juga sudah dikeluarkan. Tapi Pac-Man dengan baretanya sangat ajaib dan luar biasa. Dua orang berhasil ditumbangkan. Satu penggunaan Skylar yang cukup bagus. Ada satu orang lagi yang bakal menyusul nampaknya. Tapi Bocil berhasil menumbangkan seorang Legalot dan harus melakukan reset up karena sang kapten ternyata harus terkena down. Granat sudah dilemparkan ke arah depan. Coba untuk mencari di mana lawannya. Tapi kali ini seorang Jars, sang predator FFPM kita mulai maju membukakan jalan untuk kawan-kawannya. Razor juga dari sebelah kanan mulai masuk ke depan, dan kali ini bakal coba untuk di end dulu. Nampaknya 2 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun untuk RRQ di fight melawan SES. Wah, itu sih dari Zoom hanya cukup memantau dari kejauhan. CSGO Boba ternyata tidak berjalan sesuai rencana mereka. Berharap jadi orang ketiga, ternyata mereka jadi orang pertama yang dipulangkan satu persatu ya. Itu dia, dan ternyata di lain sisi pergerakan dari tim SES sedikit kesulitan juga karena ada teman-teman dari Iko kali ini. Wah, gila. Tembakan sudah dikeluarkan, sudah terdengar juga oleh teman-teman dari RRQ. Coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada tentunya, dan kali ini SES menjadi salah satu tim yang bakal sangat dirugikan. Di lain sisi, Haidans berhasil mendapatkan easy PG menggunakan satu M79-nya, tapi Puya bakal coba untuk langsung dikomit oleh seorang Razor di sana menggunakan Max 7-nya dan berhasil langsung ditumbangkan, menyisakan satu orang aja. Aduh, itu tadi sih krusial banget ya, kalau bisa kita bilang itu banyak banget tim yang ada di daerah tersebut. Bahkan dari tim FF pun tadi sempat sedikit lebih dekat sama tim-tim yang lagi cekcok. Tapi akhirnya cukup wise juga dari seorang Ihsan, akhirnya memilih untuk rotasi dan bahkan dia rela untuk memakan zona terlebih dahulu daripada dia lewat ke situ, kata dia rame. Ini dia menjadi harapan terakhir timnya, jadi dia memilih untuk pergi. Tapi dari CSGO Boba kali ini harus lebih sedikit berhati-hati lagi karena bisa gue bilang tadi pergerakan mereka cukup ceroboh ya. Dimana sebenarnya mereka mau jadi third party, benar. Tapi ketika tim RRQ dan tim Zoomnya belum buka tembakan, mereka udah buka tembakan dulu gitu. Kalau gue jadi mereka, gue nunggu dulu ketika RRQ Kazu fokusnya ke Zoom, baru dia ikutan. Tapi dia malah memancing keributan terlebih dahulu yang akhirnya fokusnya RRQ Kazu malah ke CSGO Boba dan menumbang satu persatu. Tadi Siro juga si aduh itu ya Allah dari jendela bener-bener sial banget sih kalau bisa gue bilang, karena dia lagi coba untuk nge-pick off satu orang tapi ternyata dengan satu bareta, tembakan bareta gitu langsung kena kepala itu langsung. Gila banget sih Pac-Man, mengerikan saudara-saudara. Tapi di lain sisi kita bakal beralih sedikit ke daerah Mars Electric, di mana ada teman-teman dari BTR Rasengan yang bakal bertemu dengan DG Esports kali ini. Coba melakukan tukar jual beli serangan aja, tapi nggak ada yang terjadi sejauh ini. Masih coba lempar-lemparan granat aja ya. Iya, masih coba lempar-lemparan granat aja, tapi gue rasa ini dari Bigetron agak sedikit kesulitan. Kenapa? Karena mereka agak terhimpit zona dan mereka kalau misalnya rotasi juga bakal terlihat jelas oleh teman-teman di tim DG. Lu bisa lihat DG Esport ini benar-benar rapi setupnya dan bahkan Made dengan kekuatan mata yang sangat jelas. Oh, tapi ternyata tidak semudah itu Julia. Itu, langsung dibalaskan dan bakal langsung dikomit begitu saja, di mana seorang Made bakal coba untuk melakukan reviving, tapi seorang Boy bakal coba untuk melakukan satu lemparan granatnya. Ada penggunaan satu krono yang sangat baik dari seorang Made kali ini. Iya, timingnya pas banget tadi itu, hampir aja mereka lagi coba untuk revive, tapi itu kepala dibalas kepala sih, bener-bener terpuaskan sekali ternyata teman-teman dari tim DG juga ya. Tapi kita lihat masih ada satu pressure yang dilakukan tentunya ke arah teman-teman dari DG Esport, karena Bigetron seperti yang kita bilang tadi dia cukup terhimpit oleh zona juga. Walaupun sebenarnya mereka sama-sama posisinya belum masuk ke circle, tapi mereka ketinggalan sedikit lah ya daripada DJ Esport, dan ini akan mencoba melakukan satu upaya racing nih Skyla kayaknya. Iya, di mana teman-teman dari UNB yang mendengar adanya tembak-tembakan bakal coba menjaga satu daerah mereka biar tidak ada yang bisa lewat, bahkan mencoba mendapatkan satu skill killnya. Dan kali ini Pac-Man di lane sisi berhasil menumbangkan seorang Puya 19, JRC Surya mendapatkan Putra 15 juga, tapi seorang pelukis berhasil di take down oleh seorang DG Andrew Q menggunakan satu pelontar mininya. Pac-Man juga berhasil menumbangkan lawannya Reva. Dua orang dari Bigetron sudah mulai
ditumbangkan. Oh. Langsung ditukar begitu saja. Cukup sekarat kali ini. Zona sudah mulai berjalan. Double Vector dikeluarkan. Andri Q berhasil menyelamatkan teman-temannya lagi, Julia. Andri Q berhasil menyelamatkan teman-temannya lagi. Udah dibahas tadi ya Mas Kayla di awal. Tapi UNB ini bagus banget loh. Kalau lu lihat tadi UNB datangnya pas banget. Ya. Ketika teman-teman dari Bigetron itu mau coba untuk masuk ke pertahanan dari DG Esport, mereka dari kanan nembakin dan itu ngebuat fokusnya jadi terpecah. Betul. Tapi ini bakal pecah lagi UNB sama DG Esport, di mana Wah. kali ini UNB bakalan terus-terusan memberikan spam grenade ke arah depan, memecah formasi, masih ada respon global yang baik Skyla. Yes, dan tapi ada satu penggunaan mini pelontar yang kurang efektif karena memang ada glue wall tadi sampai akhirnya berhasil ditumbangkan. Kali ini Smiley bakal memimpin teman-temannya untuk maju ke depan menggunakan Max 7-nya, disusul oleh Double Vector yang sangat baik tentunya. Smiley berhasil ditumbangkan oleh seorang Reva, dan di mana seorang Kibo dengan Double Vector yang tidak cukup kuat melawan Reva dan kawan-kawan. 10 poin eliminasi untuk DG Esports. Wow, tadi itu Smiley ada satu disaster sih menurut gua. Dia coba hancurin glue wall milik DG Esport itu untuk memberikan pressure terhadap DG Esport. Malah ke pressure balik, glue wall-nya hancur, DG-nya lebih siap tembak Itu gitu. dia. Dan Smiley-nya ditumbangkan begitu saja, malah jadi titik balik tentunya. Tapi GRC, oh my god, puas di posisi ke-9. Ada apa dengan GRC di game pertama kali ini masih belum maksimal. Tapi kita bakal lihat ini jalur rotasi sebelah sini dari arah Pochinok bakalan sedikit ramai. Sementara di sisi lain itu ada siapa? DJ. Wah enak banget, dengan 10 kill mereka jalur rotasinya paling aman masuk ke Paling circle. aman, bahkan mereka udah ada di tengah-tengah circle kali ini. Di Yes. lain sisi Aura Galang berhasil menumbangkan seorang Iksan yang tersisa sendiri. Di lain sisi Razor juga berhasil melakukan ending. Oh Haidan my God, Haidan. kali ini menjadi orang paling depan tapi harus dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Nampaknya seorang Lukman bakal coba untuk sayang bertahan dari beberapa tembakan yang sudah dikeluarkan. Ada frozen grenade yang sudah dilemparkan juga kali ini. Asuna menumbangkan seorang Adrian, tapi Kenzie berhasil menumbangkan teman-teman dari Eko Brili menggunakan granatnya dengan sangat baik. Tapi di lain sisi Besto dan kawan-kawan bakal coba menahan gempuran dari teman-teman Zoom kali ini, Julia. Yes, Besto yang bukan ayam tapi kali ini menahan serangan demi serangan. Tapi ada yang Skylar membuat ketar-ketir. Teman-teman dari MBR harus sedikit mundur lagi karena Glow akan sedikit lebih mudah dihancurkan juga. Tapi kita lihat juga ya Besto sama 2R9 kali ini masih cukup aman harusnya karena tapi ternyata baru gua bilang aman, ada granat yang meluncur membuat tidak aman, langsung memulangkan teman-teman dari MBR ke arah lobby. Aduh sayang banget, itu karena mereka terlalu dempet. Bagus banget ya, tahu banget musuhnya ketika mereka itu ada di satu tempat yang kecil nggak bisa kemana-mana, dempet dengan satu granat langsung dipulangkan. Tapi CSGO Boba sayang banget harus pulang juga karena lobby tersisa 4 tim aja kali ini Skyla. Yes, tersisa 4 tim di mana seorang Galang berhasil ditumbangkan, Razor juga dari kejauhan oleh seorang Otang berhasil ditumbangkan menggunakan penggunaan sniper yang sangat baik. Tapi dari sisi Adrian harus menjadi orang terakhir dari Aura yang bertahan dan ditumbangkan kali ini. Kali ini Pac-Man berhasil menumbangkan lawannya lagi menggunakan satu sniper yang sangat baik mengenai kepala lagi dan lagi. Tapi Zoom sudah tidak cukup kuat dan DG 14 poin eliminasi. Bahkan kali ini mereka nggak bakal coba berhenti untuk di situ aja. Buyah untuk DG Esports.